Sampah sudah menjadi masalah utama yang tak kunjung selesai di Indonesia, di mana sampah terus-menerus dihasilkan setiap harinya sepanjang tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton pada tahun 2020. Berdasarkan jumlah tersebut, setiap hari penduduk Indonesia telah menghasilkan sekitar 185.753 ton sampah. Jumlah tersebut terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57%, sampah plastik sebesar 15%, sampah kertas sebesar 11%, dan sampah lainnya sebesar 17%. Sebagian masyarakat Indonesia sudah membuang sampah pada tempatnya. Namun, ada hal yang perlu diketahui, bahwa membuang sampah tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya saja. Di mana sebelum membuang sampah, perlu dilakukan pemilahan sampah terlebih dahulu, guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Konsekuensi yang ditimbulkan apabila masyarakat tidak memilah sampah, yaitu dapat membahayakan lingkungan dan manusia itu sendiri. Misalnya, kebiasaan masyarakat yang sering membakar sampah tanpa dipilah terlebih dahulu dapat membahayakan paru-paru dan memicu penyakit kanker. Apakah dalam kehidupan sehari-hari sudah memilah sampah sebelum membuangnya? Belum. Tahukah kamu tentang beda sampah organik dan anorganik? Sampah organik dan organik tahu, tapi lupa. Permasalahannya, meski di berbagai tempat sudah banyak menyediakan tempat sampah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melakukan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dengan benar. Berikut beberapa tata cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, pisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sebelum melakukan pemisahan sampah, kita perlu mengetahui perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai di alam seperti kulit bawang, kulit pisang, buah-buahan yang membusuk, dan limbah makanan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam. Contohnya, elektronik bekas, sampah plastik, dan sebagainya. Kedua, pilah antara sampah plastik, elektronik, kaleng, dan kaca. Hal ini berkaitan terhadap perlakuan pengelolaannya, yaitu dengan memisahkan kategori turunannya seperti plastik, kertas, elektronik, kaleng, dan kaca. Ketiga, daur ulang sampah anorganik menjadi barang yang lebih berguna. Misalnya, sampah bekas kaleng cat dapat dijadikan sebagai wadah untuk menanam tanaman, dan sampah plastik bekas dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis. Setelah mengetahui bagaimana cara memilah sampah yang benar, kita akan menjadi lebih bijak dalam pengelolaan sampah dan dalam membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang lebih bermanfaat dan mengurangi sifat konsumtif. Sedikit berat. Kita kayaknya buang sampah dulu deh, kayaknya berantakan banget. Ayo. Mumpung ada sampah organik, sampah anorganik. Desain kayaknya ya. Sering sih.